Selamat sore Ibu Dian dan teman-teman, perkenalkan nama saya Martinus Madison Stanley, kelas 11 IPS 3, nomor absen 26. Hari ini saya akan membacakan teks monolog berjudul Tua, karya Putu Wijaya. Di depanku berdiri seorang yang barangkali aku sudah kenal benar. Mungkin juga tidak. Aku tidak tahu siapa namanya. Perawakannya sederhana. Dia tidak membawa apa-apa. Matanya juga hanya dua, dengan sorot yang biasa. Bahkan, ia tersenyum manis dan mengatakan, "Apa kabar?" Tapi aku cemas. Aku merasakan ada bahaya dalam ketenangan sedang merambat perlahan-lahan hendak menjangkau leherku. Aku merasa terpepet ke sudut dengan sopan dan kemudian pada akhirnya nanti dengan lemah lembut, aku akan diminta untuk menyerah. Aku tidak siap untuk menyerah, karena aku merasa masih perlu untuk menunjukkan kalau diberi kesempatan lebih lama. Mungkin aku sanggup kerja lebih baik, termasuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruan di masa yang lalu. Sayangnya, waktu tidak menunggu. Orang itu bertambah dekat. Akhirnya, aku terpaksa membela sebelum diserang. Aku memanggil, "Ya Allah, apa yang harus aku ambil?" Di sana hanya ada sebuah kursi. Kursi itu terpaksa aku angkat, kemudian aku lempar kursi itu ke arah orang itu. Kena tepat. Muka langsung terluka, darah menetes dari dahinya, masuk ke dalam matanya. Matanya itu terpejam. Lalu darah tergelincir ke atas pipi bercampur dengan air mata. Tetapi langkahnya tetap diayunkan menghampiriku. Aku jadi panik. Aku berteriak meminta tolong. Panik aku gapai telepon untuk memanggil polisi. Tetapi ada orang bicara terus di dalam telepon. Dengan dongkol, telepon itu aku lemparkan ke mukanya. Tepat mengenai hidung orang itu. Hidung itu terluka. Darah menetes dari hidung masuk ke dalam mulutnya. Mulut itu bergerak, lalu dia meludah dahak yang kental. Aku mundur merapat ke tembok. Dia mulai mendesak. Aku beringsut ke sudut. Sekarang aku mencoba menendang, kemudian memukul, sesudah itu menggigit. Aku kalap, aku ngamuk, aku tidak melihat apa-apa lagi. Orang itu sudah terlalu dekat, baunya terasa, tubuhnya menyentuh, aku dilandanya. Tidak, aku gepeng. Aku coba meronta, tapi tak berdaya. Tak ada gunanya. Aku coba lagi berteriak, tapi juga suaraku sudah habis. Tenagaku terkuras. Akhirnya, orang itu masuk ke dalam tubuhku. Ia masuk ke dalam jantung. Ia masuk ke dalam kepala. Ia masuk ke perut. Mengalir ke seluruh tubuhku. Ia menusuk ke dalam sanubariku. Ia menjalari sukmaku. Aku menjerit dan melenting. Oh,